Selamat pagi, Suki untuk Bapak, Ibu, serta kalian sekalian. Senang sekali pada Sabtu pagi ini, saya Andi kembali memandu kelas Abhidhamma online perdana via Zoom yang merupakan kelas lanjutan bab tentang kondisi-kondisi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan berbahagia, serta tetap semangat belajar dan mendengarkan Dhamma. Kami ucapkan selamat bergabung di kelas Abhidhamma online DBS hari ini, Sabtu tanggal 19 Juli 2020, di mana kelas pagi ini akan melanjutkan pembahasan Patijasa-Samuppada berdasarkan Patana. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan kebajikan dengan mendengarkan Dhamma Desana dari Asin Keminda bersama-sama. Selain itu, kami juga mengajak kalian kita untuk subscribe kanal YouTube Dhamma Vihari Budi Studies agar dapat selalu mendapatkan notifikasi upload Dhamma Desana YouTube terbaru dari DBS. Juga jangan lupa untuk like, follow sosial media DBS lainnya seperti FB dan IG. Sambil menunggu kalian mitra yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, dalam rangka Hari Abhidhamma, DBS akan menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah populer, di mana karya yang dilombakan ini berupa tinjauan pustaka atau literature review. Syarat dan pendaftaran dapat dilakukan dengan klik tautan atau link yang ada di layar Anda, di mana pendaftaran ini akan ditutup pada tanggal 31 Juli 2020. Pengumuman kedua, DBS minggu lalu sudah memulai kelas bahasa Pali yang dibimbing oleh saya Lai Kemanyani, yang akan diadakan setiap hari Minggu pukul 18.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang telah diketahui, batch pertama kelas Pali yang diasuh Asin Keminda telah berjalan selama 1,5 tahun, dan murid-murid pun sudah mulai belajar menerjemahkan sutta dari Pali ke bahasa Indonesia. Mari kalian minta jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini merupakan pengetahuan lintas pelajaran yang buahnya amat besar. Yuk langsung daftar hari ini juga, karena ini baru kelas kedua ya, dan pastinya partisipannya pun juga sangat banyak, sekitar 200 lebih. Dengan belajar bahasa Pali, maka kita tidak akan lagi tergantung dengan orang lain dalam memaknai sutta yang kita baca. Berikutnya, pastinya jangan lewatkan kelas Pariyati Sasana besok pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, di mana besok Asin Keminda akan membahas sekaligus 2 buah khotbah dari Buddha, yaitu khotbah tentang rintangan yang dinamakan ketidaktahuan atau Awija Niwarana Sutta, dan khotbah tentang belenggu yang dinamakan nafsu kausan, Tanha Samyojana Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Berikutnya, dengan akan terbitnya buku Manual Abhidhamma Bab 7 volume kedua, ajaran tentang realitas hakiki dari Asin Keminda, bagi kalian yang ingin berdana, kami buka dengan kode 23, batas akhir tanggal 25 Oktober 2020. Berikutnya, dan untuk dana buku studi Abhidhamma, kami masih buka buku studi Abhidhamma volume pertama karangan Yang Mulia saya Dauku Silananda, kami buka dengan kode 53, batas akhir 20 September 2020. Kembali, kami mengajak kalian untuk mengisi waktu kita yang berharga dengan membaca buku-buku terbitan DBS, di mana kami menyediakan buku-buku karya Asin Keminda, dan juga tersedia buku-buku Buddhis untuk anak-anak yang bisa Anda pesan melalui divisi propagasi. Semua permintaan dan pemesanan buku bisa melalui link bit.ly/DBS Book atau hubungi 081387003600. Agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari bergabung dalam WA grup komunitas Buddha Sasana Nugraha, di mana seperti di layar Anda bisa langsung klik tautan tersebut. Di komunitas ini, kami akan selalu memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi-informasi buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, dan lain-lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, like, subscribe YouTube, Facebook, Instagram DBS, supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS. Demikian pengumuman dari kami. Selanjutnya, kami membuka acara pada hari ini. Izinkan kami menjelaskan beberapa tata tertib selama kelas Abhidhamma online ini supaya kelas dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Yang pertama, ketentuan untuk peserta, kami harapkan para kalemita dapat berpakaian rapi dan sopan, mengambil posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring,
mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, dan pastinya tidak menyalakan TV sambil makan ataupun minum. Kami menginformasikan juga hak dari host, di mana host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Apabila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom meeting kelas Abhidhamma Online ini. Untuk tata tertib sesi tanya jawab, saat sesi tanya jawab nanti, bagi yang ingin bertanya, silakan klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di partisipan bila yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Kami, bagian host, yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah, dan bagi yang diperbolehkan bertanya akan di-unmute oleh host, jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun. Kemudian kami harapkan kalian minta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Demikian tata tertib kelas ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Keminda untuk bergabung bersama kita semua. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh sukacita agar mendapat manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma Desana hari ini. Mari kalian kita semuanya, kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda. Ya, Sukihontu. Sukihontu Bante Wandami, selamat datang di kelas Abhidhamma Online pada pagi hari ini. Ya. Singkat waktu, kami persilakan Bante untuk memulai kelas Abhidhamma Online. Oke, bisa dimulai ya? Iya, Bante silakan. Baik. Sukihontu semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Abhidhamma, ya. Tidak terasa pembahasan atau kelas Abhidhamma ini menjadi serius gitu. Dalam tanda kutip, satu hal yang dulu pertama kali pulang ke Indonesia, saya tidak pernah membayangkan bahwa di Indonesia banyak yang membutuhkan pembelajaran yang serius. Artinya yang serius itu sebenarnya tidak serius, sebenarnya normal-normal saja. Tetapi karena keadaan di Indonesia yang berbeda, jadi kelihatannya menjadi serius, yaitu apa yang saya maksud pembelajaran yang serius, pembelajaran yang benar-benar belajar kitab suci, gitu, ya, belajar kitab Abhidhamma Pitaka, gitu. Karena bahkan di Indonesia ini kan sasana ini masih kurang kokoh. Ya, kenapa kurang kokoh? Ini bukan pendapat saya, karena memang di kitab komentar pun juga seperti itu. Tolok ukur kekokohan, kestabilan sasana itu ada di pariyati. Pariyati itu apa? Pariyati itu ya kitab suci. Selama kitab suci belum tegak, belum kokoh, belum stabil, maka sasana tidak akan stabil, gitu ya. Kenapa? Karena begitu pariyatinya saja tidak stabil, maka patik-patiknya tidak stabil. Karena patik-patik atau meditasi itu harus di-guide, dipandu oleh petunjuk di dalam kitab suci kita. Sekali lagi, kalau saya bicara kitab suci itu tidak berhenti hanya di Abhidhamma Pitaka saja atau Tipitaka saja, tetapi mencakup satu set, satu kesatuan, yaitu kitab Tipitaka, kitab komentar dan kitab sub komentarnya. Karena apa? Karena untuk mempelajari Tipitaka tanpa bantuan kitab-kitab yang di bawahnya itu adalah mustahil, ya. Sebenarnya pembelajaran sesuai kitab itu ya normal, tetapi menjadi spesial karena keadaan di Indonesia itu ya. Saya akan sampaikan rujukan dari pendapat saya tersebut.
kata-kata Palinya begini, pariyati tini pitakani. Pariyati adalah tripitaka, gitu ya. Tik pitaka, 3 pitaka. Kemudian pati pada. Jadi yang disebut pati itu adalah praktek. Jadi ini 3 kesatuan dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha, yaitu pariyati, pati dan pati weda. Lalu pati weda itu apa? Pati wedoti. Pati wedati, saca pati wedo. Jadi yang disebut pati weda itu adalah penembusan 4 kebenaran mulia. Kemudian kalimatnya dilanjutkan begini, sasanatidhyapana. Selanjutnya, demi stabilitas sasana, untuk stabilitas sasana, pariyati pemanang, tolok ukurnya adalah pariyati. Gitu. Itu kata-kata di kitab suci kita. Saya ulangi lagi, sasana titya pana. Selanjutnya, untuk stabilitas sasana, pariyati pemanang. Pariyati adalah tolok ukurnya, ukurannya, standarnya. Kenapa begitu? Karena kalimat selanjutnya dilanjutkan panditohi. Oleh karena seorang yang bijaksana, Te pitakang sutwa, setelah mendengarkan ti pitaka, ya, dwepi pureti, dia pun memenuhi 2 yang lainnya. Artinya seorang yang bijaksana setelah mendengarkan pariyati, ya, dia akan memenuhi 2 yang lainnya juga, yaitu pati dan pati weda, gitu. Artinya seorang yang bijaksana setelah mendengarkan Tripitaka, dia bisa berlatih dengan benar dan juga akhirnya bisa menembus 4 kebenaran mulia yang membuat dia menjadi seorang arahat. Ya. Nah, itulah mengapa idealisme saya mungkin ya, pembelajaran ajaran di sini harusnya benar-benar sesuai kitab, begitu, sesuai kitab gitu. Kita ini sebagai guru, ya, Anda tahu nggak? Guru itu memang bahasa Pali juga memakai kata Sansekerta guru, ya. Itu berasal dari yang bahasa Palinya itu adalah garu, G-A-R-U, garu gitu ya. Nah, arti dari garu itu berat. Jadi seorang guru itu berat, artinya mempunyai tanggung jawab yang berat. Nah, itu harusnya diingat-ingat oleh semua guru. Bahwa seorang guru itu adalah seorang yang garu, berat, karena mempunyai tanggung jawab berat. Di samping juga memang harus dihormati dengan berat, begitu ya. Tapi dia juga mempunyai tanggung jawab yang berat, yaitu benar-benar memastikan bahwa murid-muridnya itu bisa berkembang, bisa maju. Jadi saya bahkan ke murid saya, ke Seyale, saya sampaikan, menjadi seorang guru itu bukan mengajar, saya kata, mengajar atau menjadi seorang guru itu bukan media untuk berakrobat, menunjukkan akrobat intelektualitas kita, artinya menunjukkan tingkat intelektualitas kita, tapi lebih kepada bagaimana kita memusatkan perhatian supaya murid-murid kita itu akhirnya bisa memahami ajaran Buddha dengan benar. Ingat, kita ini guru itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari Buddha, menyampaikan ajaran Buddha. Oleh karena itulah di dalam Abhidhamma pun idealnya adalah semua pembelajaran itu, karena ini adalah menyampaikan ajaran Buddha, ya idealnya mengajarkan sesuai kitab, benar-benar sesuai kitab, karena ya itu tradisinya di Myanmar juga begitu, itu belajar sesuai dengan kitab, ya. Tidak kita itu guru itu tidak mengajar dengan interpretasi kita sendiri gitu, berakrobat intelektual supaya kita terlihat pandai dan lain sebagainya, enggak. Tapi ada tanggung jawab berat seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, itu adalah prolognya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih di dalam bab ke-8 ya. Seharusnya bab ini sebentar lagi akan bisa kita selesaikan ya. Nah, slide-nya mohon ditampilkan. Yang berikutnya.
berikutnya ya. Jadi kita ada di link ini, upadana paccaya bawo. Ada banyak terjemahan ya. Belakangan ini saya menyukai terjemahannya begini. Bawo nanti ada saya berikan sambawati, berarti eksistensi berasal dari upadana sebagai kondisi gitu ya. Mari kita analisa dulu apa maksud dari link ini. Bawa yang bawa itu berarti paccayupana dhamma kan? Anda saya harap masih ingat istilah ini. Jadi di dalam Patijak Samupada ini ada dua dhamma. Yang satu adalah paccaya dhamma, yang belakang adalah paccayupana dhamma. Berarti dalam link yang ada di layar yang bisa Anda baca itu upadana itu adalah paccaya dhamma, artinya dhamma yang menjadi kondisi. Kemudian yang belakang bawo atau bawa itu adalah paccayupana dhamma, artinya dhamma atau kualitas yang dimunculkan oleh kondisi atau yang muncul karena kondisi, gitu ya. Bawa itu muncul karena ada kondisi yang disebut upadana. Nah, bawa paccayupana dhamma di sini itu bisa diterjemahkan menjadi eksistensi, perwujudan atau pembentukan ya. Atau bahkan kehidupan juga bisa, kehidupan gitu ya. Nah, kita sudah belajar di bab-bab sebelumnya ada dua macam bawa kan ya. Itu saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kama bawa, yang kedua adalah di bawahnya upapati bawa. Kama bawa adalah kama sebagai eksistensi, atau kama dan dia sendiri itu adalah eksistensi, ya, kehidupan gitu atau perwujudan, pembentukan. Kemudian yang kedua adalah upapati bawa, yaitu kelahiran kembali sebagai eksistensi atau kelahiran kembali itu sendiri adalah eksistensi. Itu definisi gitu. Itu definisi. Artinya definisi itu yaitu definisi yang diberikan di kitab-kitab kita. Jadi seharusnya pembelajaran Abhidhamma mulai disiplin untuk menggunakan definisi-definisi yang ada di kitab-kitab kita, bukan menciptakan definisi-definisi sendiri seperti yang pernah saya sampaikan di kelas sebelumnya kan begini kan. Dulu kami bahkan di ITBMU di Myanmar itu berpegangan kepada satu buku, yaitu istilah-istilahnya ya, terminologi Inggrisnya. Itu berpegangan pada satu buku yaitu A Comprehensive Manual of Abhidhamma by Bhikkhu Bodhi. Jadi bahkan para guru Abhidhamma di Myanmar pun menghormati disiplin itu, yaitu kita harus memakai terminologi yang akurat. Definisi-definisi yang akurat. Nah, lalu dicari siapa ini yang reliable. Ya, ada beberapa, tapi kelihatannya di Myanmar pada zaman saya guru-guru memilih untuk memakai bukunya Bhikkhu Bodhi, sehingga definisi atau bahkan terjemahan terminologinya baku. Misalkan phassa itu kontak, wedana adalah feeling, kemudian sanya adalah perception, gitu, sangkara adalah formations dan lain sebagainya. Itu terjemahan dari Bhikkhu Bodhi begitu. Nah, harusnya di Indonesia juga begitu, berpegangan kepada siapa yang paham apa bahasa Pali yang terpercaya begitu ya, itu yang dipegang, itu attitude yang baik ya, daripada menciptakan definisi sendiri toh Anda juga nggak paham bahasa Pali, jadi itu nanti kasihan juga muridnya, jadi seperti belajar dua kali nantinya begitu kan ya. Nah, kita lanjutkan. Bawa atau tadi kita terjemahkan sebagai eksistensi atau perwujudan atau bisa pembentukan juga gitu. Ada dua, yaitu kama bawa dan upapati bawa ya. Nah, di dalam link ini tadi bahwa bawa itu berasal dari upadana sebagai kondisinya gitu ya. Yang dimaksud dengan kitab komentar memberikan definisi dulu apa itu bawa. Bawati ti bawo ya, artinya bawati it exists. Nah, ini ada gitu ya. Demikianlah itu bawa, demikianlah itu eksistensi, itu definisinya. Kalau Anda mau catat, definisinya adalah bawati ti bawo
ya. Artinya it exists, thus is existence, atau ini eksis, ya. Ini kehidupan, demikianlah itu bawa atau eksistensi gitu. Nah, layarnya bisa ditampilkan lagi. Nah, ini juga dari kitab. Ya, inilah yang saya maksud. Pembelajaran lebih baik itu mengikuti kitab saja, ya, karena kita adalah kepanjangan tangan dari guru-guru di masa lalu, gitu ya. Lebih baik disampaikan kitabnya dan diterjemahkan, diajarkan kepada muridnya sebagai bentuk tanggung jawab yang berat itu untuk memastikan bahwa murid-murid kita itu mendapatkan ajaran yang benar-benar dari Buddha, gitu ya. Nah, lihatlah di layar tersebut, tatha katamo kama bawoti, tesu dwesu bawesu dan seterusnya. Tesu dwesu bawesu itu artinya di antara dua jenis bawa ini, ya, di antara dua jenis eksistensi, yo kama bawoti wuto, eksistensi yang manakah yang disebut sebagai kama bawa? Itu ya. So kata moti atau artinya adalah eksistensi yang manakah, dia itu yang mana gitu ya. Jadi ditanya di dalam link ini karena ada dua jenis bawa di antara dua jenis eksistensi tadi, yang manakah, ditanyakan yang manakah yang disebut kama bawa dulu ya, ditanyakan kama bawa itu apa sih gitu ya. Eksistensi yang seperti apa. Kemudian kitabnya menjelaskan punya api sangkara dayo wuttata ewa, punya bisangkara dan lain-lain ya. Punya bisangkara dayo itu punya bisangkara dan lain-lain itu memiliki makna seperti yang telah disampaikan di kelas yang terdahulu. Saya harap Anda ingat, punya abhisangkara itu adalah formasi kebajikan, begitu ya. Nah, next slide. Jadi kama bawa itu ada 3 abhisangkara kan di kelas yang dulu, saya harap Anda masih ingat, yaitu punya abhisangkara, kemudian punya abhisangkara, dan anenja abhisangkara ya. Saya harapkan melihat ke kelas-kelas terdahulu. Nah, ini diberikan definisi kama itu ya kan. Tadi kita ditanyakan loh, kama bawa itu yang mana sih? Ternyata kama bawa itu adalah 3 jenis abhisangkara tadi. Kemudian kama itu sendiri didefinisikan sebagai karyati, kamang. Karyati itu pasif. Pasif berarti dan, it is done gitu. Atau ini dilakukan, itulah yang disebut kama. Ya, jadi kama adalah sesuatu yang dilakukan gitu. Nah, upapati bawa itu ada di layar, itu definisinya atau elaborasi dari upapati bawa, yaitu kelahiran kembali sebagai eksistensi ya. Yaitu yang pertama adalah kama bawo atau kama bawa, eksistensi di lingkup indriawi. Berarti ini adalah kehidupan di 11 alam lingkup indriawi. Rupa bawo adalah eksistensi di materi halus, arupa bawo adalah eksistensi di non materi, kemudian sanya bawo adalah eksistensi di makhluk dengan persepsi, asanya itu tanpa persepsi atau tanpa batin, newasanya, nasanya bawa itu adalah bukan persepsi dan juga bukan pula non persepsi, kemudian eka wokara bawa itu adalah eksistensi yang mempunyai satu konstituen ya, satu konstituen. Kemudian satu konstituen itu berarti di sini agregat materi kan ya. Eka wokara bawa, catu wokara bawa yaitu eksistensi yang terdiri dari 4 konstituen atau 4 agregat, yaitu kelahiran atau kehidupan makhluk yang mempunyai 4 agregat saja, yaitu agregat mental saja tanpa agregat materi. Kalau yang tadi 1 agregat yaitu agregat materi saja tanpa 4 agregat mental. Kemudian panca wokara bawa, eksistensi yang terdiri dari 5 agregat atau makhluk yang mendapat atau terlahir kembali sebagai makhluk yang memiliki 5 agregat gitu ya. Next slide.
Ya, punya bisangkaro damato terasa cetana, punya bisangkaro dua dasa anenja bisangkaro cataso, itu penjelasan dari kitabnya. Sebagai damato, sebagai satu dhamma, artinya sebagai realitas hakiki, punya abhisangkara adalah terasa cetana. Terasa itu 13, cetana itu kehendak. Ya, jadi punya abhisangkara itu adalah 13 kehendak, dan saya harap Anda bisa mengelaborasinya, ya, yaitu 13 tersebut apa? Masih ingat tidak? Yang kebajikan, berarti 8 cetana yang muncul di 8 mahakusala, dan cetana yang muncul di 5 kesadaran kusala lingkup indriawi, ya. Kemudian punya bisangkara 2 dasa, ya. Jadi formasi-formasi ketidakbajikan adalah 2 dasa cetana, artinya 12 cetana, yaitu 12 cetana yang muncul di 12 akusala cita atau kesadaran yang tidak baik. Aninja bisangkaro cataso, formasi-formasi yang tidak tergoyahkan, yaitu yang tidak goyah, itu adalah cataso 4 cetana, 4 cetana atau 4 kehendak yang muncul di arupa wacara kusala cita, ya, kesadaran yang kusala, ya. Nah, sabampi, paragraf yang kedua, sabampi bahwa agami kamanti etena, etena, dengan kalimat sabampi bahwa gami kamanti, dengan kalimat bahwa semua kama mengarah pada eksistensi, itu arti sabampi bahwa gami kamang, bahwa semua kama mengarah kepada eksistensi, ya, termasuk semua dhamma yang berasosiasi dengan cetana atau dhamma-dhamma yang mengarah pada akumulasi yang disebut kama. Jadi di sini dijelaskan bahwa karena ada kalimat semua kama yang mengarah pada eksistensi, maka di sini termasuk semua dhamma yang berasosiasi dengan cetana, yang muncul bersama dengan cetana, atau dhamma-dhamma yang mengarah pada akumulasi yang disebut sebagai kama, gitu, ya. Ya, penjelasannya begini. Kalau Anda melakukan karma, ya, kalau satu karma itu tercipta, kualitas dari karmanya tidak hanya dipengaruhi oleh cetana loh. Ya, katakanlah seseorang melakukan kama buruk, begitu, ya, dengan loba mula cita yang pertama, begitu. Dia kualitas dari karma buruknya itu tidak hanya ditentukan oleh cetana sebenarnya, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor mental yang muncul bersama dengan cetana. Demikian pula ketika seseorang melakukan karma baik, maka kualitas dari biji atau benih karma baik tersebut tidak ditentukan oleh cetana semata-mata, tetapi juga oleh dhamma-dhamma yang berasosiasi dengan cetana, yang muncul bersama dengan cetana, gitu. Next slide. Harap ditampilkan, next slide. Kama bawo panca upadina kanda, gitu, ya, itu Anda. Jadi kama bawo panca upadina kanda. Kama bawa itu adalah 5 agregat, 5 agregat yang digenggam, ya. Kama bawo panca upadina kanda, berarti kama bawa adalah 5 agregat, karena gitu, alasannya adalah 5 agregat ini digenggam atau hasil dari karma, gitu, ya. Kama itu di sini adalah eksistensi lingkup indriawi, ya, yaitu kelahiran di alam lingkup indriawi, ya. Demikian pula rupa bawa. Arupa bawa adalah kalau rupa bawa, arupa bawa itu dan seterusnya, di sini itu adalah rupa bawa, arupa bawa adalah cataro, ya. Di arupa bawa itu adalah cataro. Kalau di rupa bawa adalah 5 agregat. Kemudian sanya bawo itu adalah catu dan panca, berarti 4 dan 5, gitu. Sanya bawo itu 1 agregat,
ya, upadina kando, yaitu satu agregat yang merupakan hasil dari karma juga. Newa sanya na sanya bawo itu cataro, 4 agregat. Kemudian eka wokara bawa dan seterusnya itu kalau adalah eka catu panca kanda, artinya eka wokara bawa itu kelahiran atau kehidupan dengan satu agregat. Kemudian catu wokara bawa itu adalah kehidupan dengan 4 agregat. Kemudian pancawokara bawa adalah kehidupan dengan 5 agregat. Jadi itu adalah penjelasan untuk jumlah agregat di setiap eksistensi, di setiap kehidupan gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya begini. Upadana yang manakah yang menjadi kondisi untuk bawa yang mana gitu. Jadi upadana yang mana jadi kondisi untuk bawa yang mana. Paham ya? Jadi ini kan kita sedang bicara upadana pacaya bawo. Jadi upadana yang mana? Karena ada 4 upadana kan. Lalu untuk kondisi bawa yang mana? Karena ada 2 macam bawa dan juga kalau dielaborasi ada tadi eka wokara bawa, catu wokara bawa, panca wokara bawa dan seterusnya tadi ya yang sebelumnya sudah dipelajari gitu. Yang kinci ya sakasaci pacayo hoti. Artinya itu bahasa Pali itu adalah upadana yang manapun adalah kondisi untuk bawa yang manapun begitu. Jadi upadana yang manapun bisa menjadi kondisi untuk bawa yang manapun gitu ya. Umat takowiyahi putujano, bahwasanya seorang putujana adalah seperti orang gila gitu ya. Ini dari kitab. Umat takowiyahi putujano. Seorang putujana itu seperti orang yang gila. Kenapa? Karena itu ini untuk menjelaskan hubungan link dari upadana pacaya bawo tadi ya. Jadi dimulai dengan penjelasan seorang putujana yang seperti orang gila gitu ya. Alasannya begini, karena seorang putujana itu berpikir seperti ini. Hal ini benar atau tidak ya gitu. Ketika dia berpikir demikian, kemudian dia beraspirasi pada eksistensi atau kelahiran yang manapun dengan jalan atau melalui pelekatan ya pada eksistensi yang manapun gitu. Jadi seorang putujana itu selalu karena belum menghancurkan upadana, maka masih ada pelekatan. Ya, bahkan dia ketika berpikir saya ingin lahir di surga, di sana ada pelekatan. Atau kalau tidak hati-hati, aspirasi seseorang atau seorang biku yang ingin lahir tetap di bumi manusia, itu pun juga muncul karena upadana, bisa jadi selama dia adalah seorang putujana gitu ya. Nah, dengan aspirasinya yang seperti itu, katakanlah dia ingin lahir di surga, katakanlah, akhirnya dia melakukan karma apapun demi tercapainya aspirasi dia. Artinya ketika dia ingin terlahir di surga, maka semua perbuatan baiknya dia salurkan dengan aspirasi supaya kelahiran di surga bisa didapatkan. Nah, di sini bisa jadi ada pelekatan gitu ya. Melekat akhirnya karena ada pelekatan, akhirnya dia melakukan karma bawa dan akhirnya muncul mungkin upapati bawa, lahir benar-benar di bumi surga gitu. Atau begini, seseorang berpikir bahwa kebahagiaan atau kenikmatan indriawi itu bisa didapatkan apabila dia lahir di surga. Banyak kan yang seperti itu kan. Mungkin juga di antara murid-murid Buddha juga ada yang sangat ingin lahir di surga karena berpikir di sana mereka bisa melampiaskan kebahagiaan atau kenikmatan indriawi mereka gitu ya, diluapkan hawa nafsunya begitu ya. Atau seseorang, ini dari kitab, seseorang punya aspirasi lahir lagi sebagai manusia dan dia ingin lahir di kasta kesatria atau kasta yang lain begitu ya. Dalam keadaan yang tersesat karena ajaran yang salah seperti itu,
dia akhirnya melakukan karma-karma tertentu dan melekatinya demi tercapainya kelahiran yang diidam-idamkan. Ya, ingat ya, aspirasi-aspirasi ini karena didorong oleh pelekatan bahwa kalau dia bisa terlahir di alam surga, maka di sana ada kebahagiaan yang kekal, ada kesempatan untuk meluapkan nafsu-nafsunya, untuk menikmati kenikmatan indriawi, atau walaupun tidak ingin lahir di surga, seseorang ingin lahir di alam manusia, dia hanya ingin lahir di kasta kesatria dan lain-lain. Seperti yang Anda ketahui, kasta kesatria itu adalah kasta raja, kasta kerajaan yang mengatur negara. Jadi dengan berpikir kalau dia lahir sebagai seorang kesatria, maka dia bisa menikmati kebahagiaan dan kenikmatan-kenikmatan indriawi. Nah, itu yang disebut sebagai ajaran yang salah, dan dia melekati ajaran yang salah, kemudian dia melakukan karma-karma apapun demi untuk mewujudkan aspirasi-aspirasinya. Jadi kadang juga bisa terjadi karena ajaran yang salah seseorang melekat upadana pacaya kama bawa, ya, karena pelekatan seseorang melakukan sesuatu yang dianggap sebagai karma baik, tetapi itu ternyata adalah karma buruk. Dan akibatnya dia akan lahir di apaya. Jadi kelahiran-kelahiran bagi seorang pudujana itu muncul karena dorongan atau karena adanya upadana sebagai kondisinya itu, ya. Nah, kitab komentar kemudian menjelaskan begini, ketika seseorang sudah melekat seperti itu tadi dan kemudian melakukan karma, ya, melakukan perbuatan, contohnya konkretnya begini. Setiap kali Anda atau seseorang selesai berdana, katakanlah, ya, kemudian setelah itu dia mengucapkan aspirasi bahwa semoga kebajikan ini mengalir ke arah kelahiran di surga, tapi dengan pikiran yang didorong oleh pandangan salah bahwa hanya dengan lahir di surga maka dia bisa menikmati kenikmatan indriawi, bisa bahagia, meluapkan nafsu-nafsunya dan seterusnya, begitu, ya. Maka dana dia tadi itu disebut sebagai kama bawa. Itu kitab komentar, ya. Jadi ketika dia melakukan dana, aktivitas berdananya itu disebut sebagai kama bawa, dan kebetulan itu menjadi karma produktif, itu karma produktif yang memunculkan patik sandi, itu, ya. Nah, sehingga akhirnya dia lahir katakanlah di bumi surga, benar-benar dilahir sesuai dengan aspirasinya. Nah, ketika dia sudah lahir di sana, maka agregat yang lahir di surga itu, itulah yang disebut upapati bawa. Ya, jadi paham ya. Jadi dari upadana pacaya kama bawa, kemudian bisa juga akhirnya menjadi upadana pacaya upapati bawa. Ya, ingat ya. Jadi ketika seseorang, saya ulangi lagi, beraspirasi untuk lahir di bumi surga, kemudian dia melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baiknya itulah yang disebut kama bawa. Jadi upadana pacaya bawa. Karena pelekatan terhadap kelahiran di bumi surga, akhirnya dia melakukan kama bawa, melakukan karma, yaitu berdana, ya. Dan kebetulan karma berdananya menjadi karma produktif yang memunculkan patik sandi, akhirnya dia benar-benar terlahir di bumi surga, ya. Dengan demikian maka link dari upadana pacaya upapati bawa pun dipahami, yaitu upapati bawa di sini adalah kemunculan 5 agregat di alam surga tersebut. Ingat pemahaman basic di dalam Paticca Samuppada, meskipun linknya itu disebutkan hanya awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang dan seterusnya, kelihatannya hanya ada satu kondisi dan satu yang dikondisikan, tetapi di kelas awal sudah saya sampaikan bahwa satu kondisi ini adalah padana, yaitu kondisi yang sangat menonjol atau sebagai pemimpinnya, gitu. Kemudian satu pacayupana dhamma pun juga demikian. Itu adalah dhamma yang muncul karena kondisi yang bersifat sangat menonjol, begitu ya. Jadi demikian itu tadi penjelasan upadana pacaya kama bawa dan upadana pacaya upapati bawa. Nah,
Kitab komentar juga menjelaskan sambungannya begini. Jadi ada orang yang lain lagi gitu. Dia berjuang untuk meningkatkan pengetahuan, ya, seperti Anda saat ini Anda berjuang untuk meningkatkan pengetahuan Anda dengan cara mendengarkan saddhamma. Saddhamma itu dhamma yang baik itu ya, dhamma yang benar-benar ajaran Buddha dan lain-lain. Nah, dia tahu, orang tersebut tahu yang sedang berjuang untuk mendapatkan pengetahuan itu tahu bahwa untuk bisa lahir di surga, maka dia harus melakukan kama-kama baik tersebut. Nah, disebabkan di sini akhirnya lebih dielaborasi lagi, disebabkan oleh kamu padana, yaitu upadana yang dinamakan kenikmatan indriawi, ya, jadi lebih spesifik. Dia melakukan perilaku tubuh yang baik, lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Dia melakukan tingkah laku atau perbuatan yang baik, bisa melalui tadi berdana, bisa juga dengan menjaga sila, atau bahkan juga bisa dengan melalui meditasi. Ya, kan sering kan kita kalau meditasi itu kan selalu setelah bermeditasi, kemudian setelah melakukan pelimpahan jasa atau setelah mengucapkan aspirasi-aspirasi kita kemudian melakukan pelimpahan jasa. Nah, aspirasi-aspirasi itu katakanlah dia aspirasikan supaya kebajikan meditasi ini bisa menjadi karma produktif untuk memunculkan kelahiran baik itu di alam dewa maupun di alam manusia gitu. Nah, jadi upadananya di sana disebutkan sebagai kamu padana, ya, yaitu upadana yang pertama kan ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, saya simpulkan, perbuatan atau karma yang akhirnya menjadi karma produktif itu disebut sebagai kama bawa. Agregat yang muncul atau yang dihasilkan itu sebagai upapati bawa. Ya, nah agregat yang muncul ini bisa dimanapun di antara 31 alam kehidupan atau 31 bumi itu lebih tepatnya. Ya, nah jadi upadana yang lainnya Anda bisa pahami dengan cara yang sama. Kalau saya tidak salah dulu juga sudah pernah saya sampaikan di kelas sebelumnya gitu ya, di kelas-kelas yang sebelumnya yang membahas tentang upadana itu. Kelas-kelas awal, mungkin kelas ketiga, kelas keempat gitu kalau saya tidak salah. Nah, kemudian hubungan kausalitasnya ya dari upadana pacaya bawa harus diketahui seperti ini. Upadana adalah sebuah upanisaya pacaya, kondisi dukungan yang sangat kuat untuk rupa dan arupa bawa. Ya, jadi saya ulangi. Upadana adalah kondisi untuk bawa yang disebut rupa bawa dan arupa bawa, ya, melalui hubungan kausalitas yang disebut upanisaya pacaya, yaitu sebuah kondisi yang merupakan satu dukungan yang sangat kuat. Dan kalau di kama bawa itu berarti saya harap Anda tahu ya, kelahiran atau kehidupan di 11 bumi lingkup indriawi, 4 apaya, yang kelima alam manusia, dan di atasnya 6 alam surga gitu ya. Dia sebagai sahak jata dan lain-lain nanti akan dikupas. Saya akan sampaikan apa yang disebut apa yang disampaikan di kitab komentarnya. Jadi untuk yang di kama bawa bisa sahak jata dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di rupa arupa bawa itu hanya upanisaya pacaya. Walaupun upadana itu ada 4, tapi upadana adalah kondisi untuk rupa bawa dan arupa bawa melalui upanisaya pacaya saja ya. Jadi walaupun upadananya ada 4, keempat-empatnya itu tadi hanya menjadi kondisi melalui upanisaya pacaya di rupa bawa dan arupa bawa, yaitu kondisi kalau kitab komentar menyebutnya kusala kama bawa, ya, kondisi untuk kusala kama bawa yang terjadi di eksistensi lingkup indriawi. Jadi penjelasannya begini. Upadana pacaya rupa bawa atau upadana pacaya arupa bawa, ya, eksistensi di bumi materi halus, eksistensi di bumi non materi,
Uh, Upadananya itu menjadi kondisi kusala kama bawa. Upadana pacaya kama bawa, tapi dalam hal ini adalah kusala kama bawa, ya. Tapi kusala kama bawa ini terjadinya di lingkup indriawi, artinya dia sebagai manusia, atau Anda saat ini katakanlah kita lahir sebagai manusia, kemudian kita berjuang untuk mencapai jhana karena ingin lahir di bumi Brahma, melekat kepada bumi Brahma. Ketika Anda mencapai jhana, maka di sana ada kusala kama bawa, ya. Karena kesadaran jhana itu adalah kesadaran kusala, dan itu adalah kusala kama bawa. Dan lalu upapati bawanya yang mana? Upapati bawanya ya di bumi materi halus itu adalah 4 agregat, di bumi non materi ya di bumi materi halus itu 5 agregat, di bumi non materi itu 4 agregat. Di bumi non materi kecuali sanyasata ya itu 5 agregat. Nah, kelahiran di bumi-bumi tersebut itu dihasilkan oleh kusala kama tadi, yaitu oleh pencapaian jhana dari yang bersangkutan begitu. Ya. Nah, itu tadi adalah upadana pacaya bawa. Saya rasa karena masih ada sedikit waktu, saya ada sampaikan slide bawa pacaya jati enggak ya? Kalau ada tolong ditampilkan. Tuh, selanjutnya. Ya. Nah, kita akan masuk sedikit saja tentang link yang berikutnya. Ya, tadi upadana pacaya bawo, link berikutnya adalah bawa pacaya jati dan seterusnya. Artinya dan seterusnya di sini adalah jati, jara, merenang, soka, paridewa, duka, domanasa dan seterusnya. Ya, nah itu saya sampaikan di layar kalimat yang lengkap. Yang saya beri warna kuning itu biasanya tidak muncul di dalam formula Paticca Samuppada kalau dipecah-pecah. Tetapi kalau formula Paticca Samuppada itu secara utuh dibaca, kata sambawati itu ada di bagian akhir. Tidak sambawati tapi plural, yaitu sambawanti gitu. Karena memang harus plural. Tapi begitu dipecah-pecah maka ya sambawantinya kita jadikan sambawati. Karena singular kan, single kan. Jadi artinya bawa pacaya jati sambawati. Sambawati itu bisa berasal, bisa. Makanya itu bagus juga. Jadi kelahiran berasal, bawa pacayanya ablatif, pacayanya dari, bawa sebagai pacaya, dari eksistensi sebagai kondisi. Nah, tatha katama jati ya tesang satanang tamhi satani kaye jati san jati okanti abine pati kandanang batu bau ayatananang pati labo ayang jati jati. Itu yang saya beri warna kuning itu adalah kayak sinonimnya gitu ya. Jadi tatha katama jati sehubungan dengan hal tersebut, yang manakah yang disebut kelahiran gitu ya. Atau apa itu kelahiran? Ya tesang satanang tamhi satani kaya jati san jati dan seterusnya. Atau jati ya, yang saya beri warna kuning itu jati adalah kelahiran. San jati itu sebenarnya sama, mirip dengan jati, hanya diberi awalan sam, sa nigahita sang. Karena nigahita M bertemu dengan J maka berubah menjadi N, ada ulernya, itu san jati. Saya terjemahkan itu sebagai kedatangan awal gitu ya. Kemudian okhanti itu kehadiran, abinibati itu penjelmaan gitu. Kemudian kandanang patu bawo itu adalah perwujudan agregat-agregat. Ayat tenanang pati labo, perolehan landasan-landasan indriawi. Ya, itu yang saya beri warna kuning. Jadi kandanang patu bawo itu satu kesatuan. Ayat tenanang pati labo juga satu kesatuan. Ya, itulah yang disebut sebagai jati atau kelahiran gitu.
Nanti di buku manual ke-7 di volume yang kedua itu saya sampaikan definisi-definisi ini. Anda tunggu di manual Abhidhamma yang ke-7. Di sana juga saya uraikan sesuai dengan kitab komentarnya. Anda saya persilahkan nanti membacanya. Loh kok nggak disampaikan di sini Bante? Karena di kitab komentarnya Abhidhamma Pitaka ini pun juga menyatakan bahwa kita diminta untuk melihat di Saca Wibangga, jadi dianalisis tentang kebenaran, tentang 4 kebenaran mulia. Kita diminta untuk melihat di sana gitu. Dan karena kita tidak punya cukup waktu, dan kemarin saya baca sekilas, sebenarnya ini maknanya juga kira-kira kelahiran begitu saja ya, kemunculan dari kelahiran atau perolehan dari landasan indriawi ya, atau kemunculan dari agregat-agregat gitu. Jadi saya rasa tidak saya bahas di sini demi menghemat waktu gitu. Jadi intinya kelahiran itu adalah kemunculan dari agregat-agregat ya di bumi manapun. Dan Anda harus paham bisa muncul di 5 bumi yang mempunyai kelahiran dengan 5 agregat, 4 agregat maupun 1 agregat. Di link ini yang dimaksud dengan bawa ya atau eksistensi atau kehidupan itu hanyalah kama bawa ya. Jadi kalau tadi di upadana pacaya bawo, bawanya itu bisa 2 yaitu kama bawa maupun upapati bawa. Tapi di link bawa pacaya jati, bawa di sini dibatasi hanya untuk kama bawa. Anda tahu nggak alasannya kira-kira? Kenapa bawa pacaya jati bawanya hanya kama bawa? Kenapa upapati bawanya tidak Bante? Coba Anda renungkan sebentar ya. Baik, jawabannya adalah kalau upapati bawa juga termasuk di sini, maka kalimatnya akan menjadi upapati bawa pacaya jati. Jadi, kalau diterjemahkan, kelahiran berasal dari kelahiran sebagai kondisi. Nah, ketahuan kan? Nah, enggak mungkin kan? Ya, kelahiran karena upapati bawa dan jati itu sama. Ya, sama. Maka di link kama bawa pacaya bawa pacaya jati, maka yang benar ininya dibacanya harusnya kama bawa pacaya jati gitu. Nah, di sini bawa yang merupakan kama bawa menjadi kondisi untuk kelahiran dalam 2 cara saja ya, yaitu kama pacaya, kondisi sebagai karma atau karma sebagai kondisi. Yang kedua kembali lagi upanisaya pacaya atau dukungan yang sangat kuat sebagai kondisi gitu. Next slide. Ya, tatha sia katang panetang janita bang dan seterusnya. Itu kira-kira begini. Sehubungan dengan hal tersebut bisa saja gitu, tatha sia bisa saja muncul pertanyaan seperti ini. Akan tetapi bahwa jatiya pacaya bahir, bagaimanakah ini yang seharusnya diketahui bahwa eksistensi adalah kondisi untuk kelahiran? Jadi ada pertanyaan, jadi bagaimana penjelasannya bahwa eksistensi adalah kondisi untuk kelahiran? Jawabannya seperti ini. Karena begini, karena kita bisa melihat perbedaan makhluk di bumi ini yang pernah saya sampaikan di hukum karma. Kalau kitab komentarnya begini menjelaskannya. Karena pemandangan hina panita di wisesa dasanato, itu kalimat itu, hina panita di wisesa dasanato. Oleh karena dasana, dasana itu pemandangan atau penglihatan. Berarti oleh karena pemandangan hina panita di wisesa, wisesa itu perbedaan. Berarti oleh karena pemandangan adanya perbedaan status hina panita, hina dan mulia. Ya. Jadi maksudnya bagaimana, tadi saya ulangi pertanyaan, bawa pacaya jati, kama bawa karma itu menjadi kondisi untuk kelahiran, dijawab di dalam kitab komentar oleh karena adanya ini pemandangan perbedaan
kualitas kehidupan. Ada makhluk yang hina, ada makhluk yang panita. Panita itu mulia, yang excellent, yang baik begitu ya. Perbedaan-perbedaan itu mencerminkan bahwa memang ada yang membuatnya berbeda begitu, dan di sini itu adalah kama bawa ya. Jadi kitab komentar kemudian menjelaskan begini. Oleh karena adanya pemandangan perbedaan tadi, makhluk yang hina dan mulia, walaupun ada kesamaan kondisi eksternalnya ya. Jadi maksudnya begini, karena walaupun ada kesamaan kondisi eksternal seperti ayah, ibu, benih, darah, makanan, dan lain-lain, maka perbedaan hina dan mulia pun tetap saja terlihat gitu ya. Bahkan pada mereka yang kembar, itu ada itu kalimatnya ya maka itu kembar. Dan saya sering sampaikan kan di kelas-kelas terdahulu, di kelas hukum karma dan lain sebagainya, bahwa walaupun orang itu kembar tetap saja ada perbedaan. Itu ya. Dan kitab komentarnya sekarang inilah referensinya begitu ya. Jadi walaupun ada kesamaan faktor-faktor eksternal seperti lahir dari ayah yang sama, dari ibu yang sama, dari benih yang sama, dari darah yang sama, dari makanan yang sama. Anda dengan adik-adik Anda itu kan juga begitu kan? Lahir dari ayah ibu yang sama, darah yang sama, makanan yang sama ya. Makanannya sama gitu, tapi tetap saja Anda dan adik-adik Anda berbeda-beda kan. Apa ini yang membuat berbeda? Karena yang adanya kama bawa yang berbeda-beda. Bahkan kitab komentar juga tadi mengatakan ya maka itu kembar, bahkan pada mereka yang kembar pun tetap ada perbedaan itu. Dan kitab komentar menjelaskan perbedaan itu bukannya tanpa sebab. Sebabnya tidak lain adalah kama bawa ya. Dan dikatakan lebih jauh lagi, tidak ada alasan lainnya di rangkaian nama rupa internal para makhluk yang bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi tidak hanya eksternal itu tidak bisa menentukan perbedaan-perbedaan tadi, tapi internal selain kama bawa juga tidak bisa menghasilkan perbedaan-perbedaan tersebut ya. Nah ini harus Anda pahami, karena beberapa waktu yang lalu saya juga membaca ada penjelasan bahwa karma bukan yang membuat satu-satunya faktor yang membuat kita berbeda gitu. Ada lagi yang lain gitu, yaitu utuh, temperatur dan lain-lain sebagainya begitu. Ya, tapi tidak, kalau dalam konteks apa yang menciptakan perbedaan ini di sini udah jelas ya, hanya kama bawa. Jadi walaupun ada kesamaan temperatur, kesamaan makanan, kesamaan ini, tetap saja makhluk-makhluk itu berbeda dalam arti apa? Kualitas 5 agregatnya dan juga kualitas 5 agregatnya begitu ya, atau dengan kata lain kualitas dari batin dan juga jasmaninya. Nah, jadi kita komentar menjelaskan di internal rangkaian nama rupa kita pun juga tidak ada sebab lain selain kama bawa yang membuat atau menghasilkan perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi oleh karena hanya kama yang menjadi sebab makhluk menjadi hina dan mulia, atau jadi harus dipahami hanya kama bawa yang menjadi sebab perbedaan-perbedaan tersebut gitu ya. Di kama bawa adalah kondisi untuk kelahiran. Jadi kama bawa paccaya jati itu. Next slide. Yasma ca asati jati ya. Next. Ya. Oleh karena yasma itu oleh karena ca itu dan oleh karena asati jati ya, ketika tidak ada kelahiran maka tidak ada yang dinamakan penuaan dan kematian. Setuju ya? Karena tidak ada kelahiran, apabila tidak ada kelahiran maka tidak akan ada usia tua atau penuaan sebenarnya yang benar, dan kematian gitu ya. Juga tidak akan, kalau tidak ada kelahiran maka tidak ada dhamma yang dimulai dengan kesedihan,
dan seterusnya. Artinya soka paridewa duka domanasa, ya, soka paridewa kesedihan, ratap tangis, duka rasa sakit jasmania, domanasa duka cita, upayasa itu kesedihan yang mendalam. Nah, itu tidak ada. Tapi ya dikatakan bahwa karena ada kelahiran maka ada penuaan dan ada kematian. Ya, juga mungkin akan ada kesedihan dan seterusnya juga. Ingat, saya memakai kata mungkin karena ini opsional, ini pilihan. Bahwa ketika seseorang lahir pasti jadi tua dan mati, itu tidak bisa dihindari, tidak bisa dipilih, harus ada, harus kita dapatkan. Tetapi efek dari kelahiran yang disebut kesedihan, ratap tangis itu opsional. Bagi orang yang bijaksana tidak ada, tapi nanti di penjelasannya ada tuh di kitab komentarnya begini. Jadi saya terjemahkan dulu kalimat palinya tadi ya. Akan tetapi ketika ada kelahiran maka pasti ada juga penuaan dan kematian. Dan kalimatnya itu ada katanya dan juga keadaan-keadaan seperti suka, dayuk, seperti kesedihan dan lain-lain gitu. Nah, pembahasannya begini. Kesedihan dan lain-lain, artinya dan lain-lain berarti di sini soka, paridewa, duka, domanasa, ya. Berarti kesedihan, ratap tangis, soka, paridewa, duka, rasa sakit jasmania, domanasa, duka cita, upayasa, kesedihan yang mendalam, itu menjadi terikat di dalam penuaan dan kematian hanya bagi seorang yang bodoh. Itu dari kitab komentar ya. Seorang yang bodoh, balak itu bodoh ya. Jadi kita pun juga membedakan individu atau pugala itu ada yang balak, ada yang balak, ada yang bodoh, ada yang tidak bodoh. Atau kata yang lebih halusnya ya ada yang bijaksana dan ada yang tidak bijaksana gitu. Jadi saya ulangi lagi, karena kesedihan, soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa itu terikat di dalam penuaan dan kematian bagi seseorang yang bodoh atau tidak bijaksana yang terkena penderitaan yang disebut penuaan dan kematian. Artinya seorang yang bodoh dia tidak bisa menerima fakta itu. Ketika tubuhnya menjadi tua maka kesedihan muncul. Ketika sudah menjadi jompo, giginya tanggal, kemudian badannya melemah dan dia merasa sebentar lagi akan meninggal dunia, maka dia sedih. Itu yang dimaksud. Karena memang soka, paridewa, duka, domanasa itu terikat dengan penuaan dan kematian gitu ya. Nah, tapi itu hanya terjadi pada orang yang bodoh. Jadi kesedihan dan seterusnya itu hanya muncul pada orang yang bodoh. Kenapa? Karena kitab komentar mengatakan begini, bagi orang yang bijak atau bijaksana, kesedihan yang seperti itu bisa saja tidak muncul gitu. Ratap tangis yang seperti itu juga bisa saja tidak muncul gitu ya. Nah, apalagi bagi anagami dan arahat yang sudah tidak mempunyai kesadaran dosa mula cita bagi anagami, maka ya tidak akan ada kesedihan lagi. Ya, karena kesedihan itu muncul dari kesadaran yang berakar pada dosa. Ya, di sana ada dosa, isa, macaria, kukuca, faktor-faktor mental utamanya gitu. Apalagi arahat gitu ya. Bahkan orang yang bijaksana pun bisa menghindarkan diri dari kesedihan, apalagi anagami dan arahat. Jadi itulah mengapa kelahiran itu hendaknya dipahami sebagai sebuah kondisi untuk penuaan, kematian, dan juga untuk kesedihan dan lain-lain. Oleh karena itu kadang link Paticca Samuppada hanya dibaca seperti ini. Bawa pacaya jati, jati pacaya jara marana. Sudah, kadang begitu. Kadang juga dibaca secara penuh. Bahwa Anda kadang akan menemui secara ringkas seperti tadi atau secara penuh bahkan di kitab-kitab kita gitu. Jadi dibacanya bisa bawa pacaya jati, jati pacaya jara marana titik atau jati pacaya jara marana soka paridewa duka domanasa upayasa sambawanti. Ya, jadi ada dua kemungkinan gitu. Bagi orang yang bijaksana maka jati hanya pacaya jara marana.
Ya, bagi Buddha jati hanya pacaya jara merana, bagi arahat juga begitu, gitu. Bagi anagami juga begitu, gitu. Tapi bagi di luar itu maka linknya bisa menjadi jati pacaya jara merana soka paridewa duka domana sa upaya sa sambawanti. Jadi lengkap seperti itu, ya. Nah, itulah mengapa kelahiran hendaknya dipahami sebagai kondisi untuk penuaan dan kematian dan juga efek-efek sekundernya tadi, ya. Soka paridewa duka domanasa itu efek-efek opsional, tidak harus muncul atau sekunder gitu ya. Akan tetapi kelahiran menjadi kondisi hanya dalam satu cara untuk penuaan dan kematian hanya dengan satu cara melalui apa? Upanisaya pacaya. Ya, jadi jati pacaya jara merana dan seterusnya itu hanya menjadi kondisi untuk jera merana melalui satu hubungan kausalitas yang disebut upanisaya pacaya. Baik, karena jamnya juga sudah cukup, maka kita cukupkan pelajaran pagi hari ini sampai di sini, ya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Pak Handi masih mute. Ya. Memasuki sesi tanya jawab, di mana saat sesi tanya jawab bagi kalamita yang ingin bertanya, silahkan klik tanda raise hand. Fitur ini ada di bagian partisipan. Bila ada yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik 3 bagi yang menggunakan handphone. Host akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, mendapatkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, dan kemudian kami harapkan kita untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dan keterbatasan waktu, maka tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalanita yang ingin bertanya, kami juga mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama kami berikan kesempatan kepada Saudari Ermawati. Silakan. Nama budaya, Bante? Iya, nama budaya. Saya ingin bertanya tentang hubungan kausalitas yang upadana untuk upanisaya pacaya untuk rupa dan arupa bawah. Itu tadi dikatakan itu melalui satu cara upanisaya pacaya. Dan adanya sahajata dan lain-lain untuk kama bawah. Dan lain-lain itu maksudnya 23 kondisi sisanya atau 7 atau 8 cara yang awal tadi yang di tanha pacaya upadana Bante. Itu dan lain-lainnya maksudnya apa saja Bante? Sisanya atau gimana? Dari slide yang tadi. Oke. Saya mendengarnya agak terputus-putus dan terpecah-pecah. Mungkin Ibu terlalu dekat dengan mikrofon kali ya? Coba agak menjauh sedikit. Tidak Bante. Halo, jelas Bante. Oh, agak putus. Maaf. Tapi saya mengangkat pertanyaannya kalau tidak sempurna, maaf karena suara Anda agak putus dan agak pecah. Agak putus dan agak pecah gitu. Ya, upadana pacaya bawo, upadana menjadi kondisi untuk kelahiran di
alam Brahma, bumi materi halus dan bumi non materi itu hanya dalam satu kondisi, yaitu upanisaya pecaya. Upanisaya pecaya itu kondisi dukungan yang sangat kuat, dan itu memang harus terjadi di momen yang berbeda, artinya di waktu yang berbeda. Tidak bisa sahajata gitu, tidak bisa muncul bersamaan, antara sebab dan akibatnya muncul bersamaan, bukan. Jadi kelahiran di alam materi halus dan kelahiran di alam non materi tadi itu bisa didorong oleh upadana dari kelahiran yang sebelumnya, yaitu ketika tadi disebutkan di teks itu ketika dia lahir di alam lingkup indriawi, itu bisa di bumi manusia, mungkin bisa juga di alam surga gitu ya. Nah, ketika seorang manusia kemudian mencapai jana, dan karena melekatnya akhirnya jananya dia benar-benar menjadi kondisi untuk kelahiran dia di sana, begitu ya. Kemudian kalau yang berikutnya tadi yang ditanyakan, kalau saya tidak salah, adalah sahajata, kondisi yang link yang lain, untuk hubungan yang lain, kausalitas yang lain, sahajata dan lain-lain. Memang di kitabnya hanya disebutkan sahajata dan lain-lain, tetapi saya rasa itu sama dengan pelajaran dari minggu lalu, saya rasa begitu ya. Maaf, memang saya kemarin juga tidak sempat juga membuka kitab sub komentarnya gitu, tapi saya rasa itu sama dengan link yang kemarin, yang minggu kemarin, dan Anda bisa melihat di kelas minggu yang lalu. Semoga ini menjawab pertanyaan Anda yang terputus-putus tadi. Maaf, dari Rawati, sepertinya suaranya terputus-putus dan pecah. Iya. Jadi tidak bisa bisa dengar? Halo. Ya, cukup jelas. Boleh, cukup jelas. Silakan. Terima kasih Bantu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi sebenarnya, apa bisa? Bisa, tapi mohon maaf sekali lagi suaranya mungkin sinyalnya bagus, saya dengar sana bagus. Saya dengar di sana bagus. Oh. Iya. Halo. Suara saya? Iya, ini cukup jelas sekarang. Tetapi tadi pada saat Ci Ermawati tanya lagi itu putus-putus. Halo, Mas. Ini masih nggak jelas nih. Mungkin jaraknya sedikit. Iya, boleh, silakan. Yang berikutnya. Halo. Mungkin Ci Erma kalau berkenan boleh ketik pertanyaannya di chat saja. Nanti saya akan sampaikan ke Bante supaya lebih jelas. Menunggu pertanyaan dari Ci Ermawati. Pertanyaannya kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita berikan kesempatan kepada Ci Aling. Silakan Ci Aling. Dami Bante. Ya, sebenarnya menyambung pertanyaannya Sis Erma tadi. Jadi Aling juga bingung gimana, maksudnya upadana pacaya kama bawa ini, pacaya saktinya adalah sahajata dan lain-lain, yang mungkin sahajata, anyamannya dan lain-lain itu Bante. Berarti kan ada kemunculan yang bersama. Apakah ini maksudnya adalah upadana yang muncul di eksistensi yang barunya atau gimana ya Bante? Ya,
Begini, tadi yang ditanyakan upadana pacaya kama bawa ya? Halo? Yang Iya ditanyakan Bante. dana pacaya. Baik. Jadi upadana pacaya kama bawa pertama harus dipahami dulu. Upadana itu cetasika, loba dan didik kan ya. Berarti dia bisa sahajata ketika pada saat kama bawanya adalah akusala kama. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan kama yang buruk, maka bisa jadi upadananya itu sahajata, anyak menyak dan seterusnya, ati, ya, awigata dan seterusnya seperti yang minggu lalu gitu ya. Jadi karena adalah akusala dhamma, maka kama bawanya hanya restricted. Kalau sahajata ya, restricted, dibatasi saja hanya untuk akusala kama. Maaf Bante, mungkin pembacaan saya yang kurang jelas. Maksudnya Aling adalah kama bawa. Kama itu panjang ya? Iya, jadi kan upadana pacaya kama bawa. Kelahiran di bumi indriawi ya? Iya baik, iya benar Bante. Maksudnya kok bisa sahajata, maksudnya kemunculan bersama. Sama di kelahiran bumi indriawi, berarti itu adalah kemunculan agregat-agregat. Dia sahajata. Sebentar. Jadi analisa dulu, upadananya ada 4, kemudian kama bawahnya adalah eksistensi, yaitu kemunculan agregat, saya rasa itu tadi kandanang paduk bawo, kemunculan agregat-agregat itu harusnya tidak hanya dibatasi untuk kelahiran kembali. Ya, kalau kelahiran kembali kan maaf Bante, suara Bante hilang. Maaf, sepertinya kita mengalami sedikit gangguan. Kita sambil menunggu ya. Untuk Bante aktif kembali sebentar. Oke. Sepertinya connection-nya dari Bante ini terputus ya. Kita sambil menunggu terlebih dahulu. Sambil menunggu, saya ingin bertanya kepada Ci Ermawati, apakah ingin bertanya lagi setelah Ci Aling? Ci Ermawati? Iya mau tanya. Halo? Halo, Ci Ermawati nanti mau bertanya lagi setelah Ci Aling? Iya mau nanya lagi. Suara Ci Erma boleh mau nanya lagi? Boleh. Ya? Mungkin videonya dimatiin aja ya. Videonya dimatiin aja ya. Mungkin. Saya matiin video ya. Ya, kalau sinyalnya kurang bagus, coba matiin video dulu. Halo, ini kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Halo? Nggak kedengeran? Iya. Berarti video bermasalah. Nggak bisa buka video. Jadi matiin video aja untuk saya ya. Iya, baik ya.
ruangannya. Oke. Sambil menunggu Bante untuk join kembali ke kelas, saya ingin sedikit memberikan pengumuman ya, di mana dalam rangka Hari Abhidhamma, IBS akan menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah populer, yang di mana karya yang dilombakan ini berupa tinjauan pustaka atau literature review. Ya, syarat dan pendaftaran kalian dapat lihat melalui link yang kita akan tampilkan nanti, di mana pendaftaran ini akan ditutup 31 Juli 2020. Kami sangat mengharapkan partisipasi kalian ya. Pastinya untuk lebih jelasnya di link tersebut pun ada contoh ya karya tulis yang seperti apa yang dimaksudkan. Oke, pastinya lomba ini pun akan memberikan hadiah ya. Hadiahnya sepertinya kita pernah sebut ya, sudah disebut di grup WA Buddha Sasana Nugaha, di mana untuk lebih tahuinya makanya bisa join juga ya ke grup WA DBS Buddha Sasana Nugaha. Kemudian pengumuman kedua, di mana kembali ingin mengingatkan DBS di minggu lalu sudah memulai kelas bahasa Pali yang dibimbing oleh saya Laike Manyani, yang kita lakukan setiap hari Minggu pada pukul 18.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, kami harapkan sekali kalian minta untuk ikut join. Ya, ikut join dan jangan lewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini merupakan pengetahuan lintas kelahiran ya, yang buahnya amatlah besar. Jadi langsung bisa daftar ke kelas melalui link yang ada ya, melalui Zoom, supaya bisa mengikuti kelas esokan hari, di mana baru kelas yang kedua. Jadi kita masih di awal. Jadi bagi kalian Mita jangan khawatir kalau takutnya ini sudah tertinggal atau belum. Pastinya belum, karena saya juga akan menjelaskan dari awal ya, dengan panduan buku dari Pali Premier. Jadi kami harapkan partisipasinya ya pastinya. Dan kembali kami ingatkan untuk jadwal besok kelas Pariyati Sasana pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, di mana Ashin Keminda akan membahas sekaligus 2 buah khotbah dari Buddha, yaitu khotbah tentang rintangan yang dinamakan ketidaktahuan, Awija Niwarana Sutta, dan khotbah tentang belenggu yang dinamakan nafsu kehausan, Tanha Samyojana Sutta, ya, melalui Zoom dan live streaming YouTube. Bagi kalian Mita yang mungkin belum klik subscribe kanal YouTube channel DBS, kami harapkan untuk bisa klik ya. Yang mungkin sedang menonton melalui YouTube pun juga bisa langsung klik subscribe dan loncengnya. Berikutnya, segera terbit buku manual Abhidhamma bab 7 volume kedua dengan judul ajaran tentang realitas hakiki dari Ashin Keminda. Kami buka kesempatan bagi kalian Mita untuk berdana dengan kode 23, batas akhir 25 Oktober 2020. Berikutnya, untuk dana buku studi Abhidhamma volume pertama, karangan Yang Mulia Sayadaw U Silananda, dengan kode 53, batas akhir 20 September 2020. Kami juga ingin mengajak kalian Mita untuk mengisi waktu yang berharga ini dengan membaca buku-buku terbitan DBS yang kami sudah sediakan, berupa buku-buku karya Ashin Keminda, buku-buku Buddhis untuk anak-anak yang bisa Anda pesan melalui divisi propagasi. Buku-buku ini bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma ya. Nah, semua permintaan dan pemesanan buku melalui link yang sudah tertera, di mana bisa melalui bit.ly atau DBS Book, atau juga bisa menghubungi divisi propagasi DBS, yaitu di 081387003600. Supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS lainnya, seperti yang sudah kami himbau tadi juga, kami mengajak kalian Mita untuk bergabung di dalam WA Group Komunitas Buddha Sasana Nugaha DBS dengan cara klik tautan yang ada di layar, yang di mana kami akan terus memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS
berupa informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, pastinya kami selalu mengingatkan bagi kalian kita yang belum mengikuti ya atau klik like dan subscribe YouTube, Facebook dan Instagram DBS untuk selalu mengikuti supaya mendapatkan informasi-informasi terupdate ya, karena tim DBS selalu mengupdate informasi yang ada seputar kegiatan penggalangan dana dan pastinya informasi-informasi kelas-kelas lainnya ya. Kemudian kami juga selalu mengingatkan untuk klik subscribe YouTube kanal DBS dan klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ya dari video-video terupdate yang ada. Sambil menunggu, apakah kita sudah mendapatkan koneksi kembali dengan Bante? Belum, Handi, masih diupayakan. Masih diupayakan ya. Mohon maaf sekali lagi kalian Mita, karena ada koneksi yang terputus sehingga Bante belum bisa kembali join ke dalam kelas Abhidhamma online pagi ini. Oke. Baik, mungkin ada baiknya kita mencoba untuk melakukan kebajikan lainnya terlebih dahulu ya, kalian Mita. Seperti biasa, mungkin kita dapat bersama-sama melakukan kebajikan dengan melakukan dana parami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QRS code yang sudah sering kita tampilkan. Mungkin host bisa bantu untuk tampilkan. Bagi kalian Mita yang sudah memiliki QRS code-nya, itu bisa langsung di-scan ya, untuk melakukan dana parami. Barcode QRS ini pun bisa difoto dan di-save di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun berada. Oke. Ya, sepertinya Bante sudah join ya. Sebentar. Mandami Bante? Ya, Sugiyonto. Ternyata baterainya habis. Baru kali ini sih tanpa pakai listrik. Saya pikir cukup, ternyata tidak cukup. Boleh, silahkan dilanjutkan Bante. Jadi baik, maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Jadi ternyata laptop saya baterainya habis karena sengaja sih saya tadi tidak memakai listrik karena saya pikir cukup untuk ceramah, ternyata tidak bisa. Berarti selanjutnya harus pakai listrik terus begitu. Sebentar. Ya udah saya nyalakan sound systemnya. Baik, untuk kama bawa tadi begini. Kita harus pahami pertama-tama bahwa bawa upapati bawa meskipun tadi di link apa berarti bawa pajaya jati ya. Jati itu iya benar ya, di upadana pajaya bawa. Oh, upadana pajaya bawa ya, bukan bawa pajaya jati ya. Berarti bawa itu sama dengan jati memang. Berarti upadana pajaya
kelahiran kembali. Tetapi dari definisi kelahiran kembali tadi yang disampaikan itu tidak ada kalimat bahwa kelahiran itu adalah kemunculan paticca cita. Ya, definisi yang diberikan tadi adalah jati, sanjati, okanti dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah saya merujuk kepada proses kelahiran, bahkan sampai terbentuknya landasan-landasan indriawi, karena tadi ada khandanang padubawo ayatananang patilabo gitu ya. Artinya perolehan dari ayatana, landasan-landasan indriawi, karena di momen patisandi itu tidak ada perolehan landasan indriawi secara lengkap kan. Kemudian juga khandanang patilabo itu juga belum berkembang di momen patisandi. Karena ini penjelasan saya ya, dengan mencoba untuk merujuk kepada keterangan di dalam kitab komentar tadi ya. Jadi itu saya rasa merujuk sampai ke minggu ke-11 di mana panca indera semua terbentuk, landasan-landasan indriawi secara lengkap itu terbentuk begitu ya. Nah, kalau demikian ini benar, maka akan mudah untuk memahami bahwa upadana pacaya kama bawa itu bisa sahak jata. Kenapa bisa sahak jata? Karena kalau Anda ingat proses kognitif kelahiran kembali, yang proses kognitif yang pertama yang muncul setelah kelahiran kembali itu adalah proses kognitif yang disebut bawa nikanti, kan, pelekatan terhadap eksistensi gitu. Ya, karena pelekatan terhadap eksistensi di sana di momen jawananya ada pelekatan di sana, ada keserakahan di sana begitu. Jadi dengan demikian menjadi masuk akal kalau tadi kitab komentar mengatakan upadana pacaya kama ya, bukan double M tapi A-nya panjang, kelahiran di lingkup indriawi. Itu upadana bisa sahak jata, enyakmanya, ati, awigata dan seterusnya, bisa nisaya juga begitu dan seterusnya begitu. Jadi itu interpretasi saya, tapi interpretasi yang berpegangan atau berpatokan pada penjelasan di dalam kitab komentar. Jadi mudah-mudahan jelas, atau mau ditanyakan lagi? Iya Bante, berarti ini adalah upadana yang muncul di eksistensi yang baru ya Bante? Ya, di eksistensi yang baru ya. Karena kan upadana pacaya bawo kan yang ditanyakan kan? Iya benar Bante. Juga bisa di eksistensi yang sama sih, harusnya itu bisa diartikan begitu. Di momen upapat di momen itu kan momen pawatinya kan berlangsung terus. Sebenarnya perolehan agregat kita ini kan terus menerus berjalan terus sampai seseorang itu meninggal dunia kan. Agregat kita bahkan landasan indriawi kita kan juga terus menerus kita dapatkan di sepanjang kehidupan kita ini kan, karena dari landasan indriawi ini kan sangat singkat, jadi ya bisa juga di momen pawati, kejadian sehari-hari, tidak hanya tadi yang bawa nikanti, tapi ya terus itu di sepanjang kehidupan. Oke, jadi dia adalah pelekatan yang boleh dibilang pelekatan yang muncul di kesadaran di eksistensi yang sekarang gitu ya Bante ya? Eksistensi yang di pawati. Oh ya. Di bumi lingkup indriawi. Ya. Nah, berarti ini bukan penjelasan yang seperti tadi ya, misalnya seseorang yang ingin melakukan kama baik supaya bisa terlahir di alam lingkup indriawi, misalnya alam surga atau alam manusia, itu kan dalam hal ini bukannya upanisaya ya Bante? Ya, itu upanisaya. Yang saya ya. Berarti upadana pacaya kama bawa juga bisa upanisaya pacaya ya Bante? Upanisaya kalau itu memunculkan eksistensi baru. Kan minggu lalu juga tidak hanya
Tidak hanya sahajata enyak menyak nisaya, sahajata enyak menyak nisaya, apalagi adik awigata, sampai kemudian yang terakhir sampai yuta ya. Dipecah jadi 2 kan? Yang kalau saya tidak salah kelompok pertama ada 6 deh. 7 atau 8 cara itu Bante. 7 atau 8. 7 berarti apa saja? Saya lupa. Sahajata, menyak, kemudian ada kalau nggak salah ati awigata, paket. Ati awigata. Kemudian ada 2 lagi. Sampayuta bukan ya Bante? Nah, sampayuta bisa, sampayuta. Sampayuta bisa 1 lagi. Sampayuta. 1 lagi. Dan upanisaya. Memang nisaya Bante, nisaya. Iya, nisaya. Ya. Dan upanisaya. Di kitab itu tradisinya begitu. Kalau disebutkan tadi misalkan sahajata enyak menyak sampayuta nisaya, kemudian apalagi ati awigata, masih satu lagi selain sampayuta ada 1 lagi. Terus habis itu ada kata dan dipisah gitu. Dan upanisaya artinya yang 7 pertama itu 1 kelompok, yang upanisaya ini kelompok yang berbeda dengan penjelasan yang berbeda. Sama persis jati jara merana dan soka paridewa duka domanasa upayasa. Jadi merana itu adalah kepastian, pasti. Setelah kelahiran pasti ada penuaan dan kematian, tapi dan soka paridewa duka domanasa upayasa itu opsional. Bisa muncul, bisa tidak dipisahkan ke dalam 2 kelompok begitu, gitu. Ya kira-kira begitu sih. Baik Bante. 1 lagi tadi hetu Bante lupa. Oh hetu ya, betul hetu karena loba. Ya, iya. Hetu betul. Akar. Ya, terima kasih Bante. Ya. Terima kasih Bante. Bagi murid-murid Abhidhamma yang lain, saya sangat mendorong Anda untuk menghafalkan terminologi penting dalam bahasa Palinya. Itu lebih bagus, tidak hanya keyakinan saya, tidak hanya bermanfaat di kelahiran kita kali ini, tapi juga kelahiran Anda nanti yang mendatang. Jadi lebih baik Anda kembangkan terus keterampilan Anda, parami Anda untuk memahami kalimat-kalimat bahasa Pali itu ya. Kan sering saya demonstrasikan di kelas Pariyati Sasana kan. Katakanlah keyakinan secara tradisional di Myanmar, ajaran Buddha ini masih akan ada di muka bumi ini selama 2500 tahun ke depan. Artinya kalau tahun 4400 nanti, tahun 4400 Anda lahir lagi ke bumi manusia, Anda masih ketemu bahasa Pali yang sama. Bahasanya sama. Jadi lebih baik Anda mulai mengakrabkan diri dengan itu, karena perjalanan kita di dalam samsara ini adalah perjalanan yang meniti karir kan. Bagus kalau Anda bisa jadi arahat di dalam kehidupan kali ini sehingga selesai di kehidupan kali ini. Tapi kalau tidak bisa, artinya ada perintisan karir, proses merintis karir. Oleh karena itu tingkatkanlah karir Anda di kehidupan kali ini yang sebaik-baiknya. Kenapa itu kan pendapatnya Bante Keminda, saya berpendapat demikian berdasarkan banyak pertimbangan, ya. Banyak kan kejadian seseorang baru katakanlah berkenalan dengan ajaran, baru menjadi biku, tetapi begitu dia banyak kejadian begitu ya. Tapi begitu dia menjadi biku, kemudian dia membaca kitab-kitab, dalam waktu yang singkat dia hafal kembali, dia paham kembali gitu. Itu cerita-cerita seperti itu banyak ya. Atau dia belajar ini dan itu dengan cepat sekali dia bisa paham, dan kalau yang bersangkutan bisa melihat kehidupan kembali, bisa melihat kelahirannya yang lampau, mungkin saja dia bisa melihat bahwa proses belajar dia yang cepat itu
muncul karena memang dia sebenarnya hanya melanjutkan saja, artinya di kehidupan yang lampau dia sudah meniti karir itu gitu. Jadi saya sangat mendorong Anda untuk mempelajari kitab suci gitu. Ya, tidak hanya Abhidhamma saja tapi juga semua ya, Tripitaka, bahasa Pali. Bagi yang berjubah ya pelajarilah juga Winaya Pitaka gitu. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Bante. Pertanyaan lanjutan dari Ci Ermawati. Ya. Anumodana Bante, Pandami Bante, kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Jelas, silakan. Oke. Saya mau bertanya tentang yang minggu lalu, pertanyaan dari Kohadi, tentang yang Upanisaya. Bila kondisi Upanisaya muncul, maka Sahajata Pacaya tidak bisa muncul, seperti kata Bante. Nah, untuk pertanyaan yang berikutnya, lanjutan dari Ci Aling itu yang kemarin, tentang Nisaya. Nisaya kan bisa dikatakan antara loba dengan loba. Bisa muncul bersama, kata Bante kemarin. Nah, terus yang ingin saya tanyakan itu, kalau dari Ci Aling kemarin dikatakan tentang Sahajata Upanisaya dan Watu Purejata Nisaya. Tapi kalau menurut saya istilah ini kayaknya saya baru dengar, Bante. Yang ada bukan Nisaya pasangannya, seharusnya Pacaya, Bante. Apakah benar yang saya pikirkan? Dan yang jadi pertanyaan saya lanjutannya itu kan kalau dikatakan Nisaya yang bisa muncul bersama itu dikatakan dulu yang saya catat ya dari Bante jelasin saya dengar di YouTube. Itu momen masuk ke kandungan atau pati sandi itu mungkin yang dimaksud sebagai saat yang bersama itu, Bante, benar kan? Oke. Lebih jelas ya ke situ contohnya, maksud saya. Okay. Momen pati sandi yang dipegang sebagai contoh. Lebih ke arah sana supaya kita bisa tahu nih saya itu bisa bersama, lahir bersama. Oke. Benar nggak contohnya? Iya. agak ini loh pelan apa ini tadi menangkapnya agak bingung, Bante. Perlu cepat dan karena suaranya juga kurang jelas jadi masih kurang jelas, Bante. Ini mungkin saya tadi tentang Nisaya. Apakah kita apa tadi? Nisaya, Bante. Hah? Nisaya. Hah? Yang kasus yang Nisaya yang minggu kemarin kan dikatakan bisa momennya tidak harus berbeda kan, bisa bersama. Jadi bisa loba dengan loba. Oh, enggak. Loba dan diti. Itu muncul di waktu yang makanya ada aram mana purejata. Kalau pakai itu nanti contohnya. Waduk purejata. Kayaknya ditanya jawab sudah diperbaiki kayaknya. Ya, saya mau nanya lagi itu waktu purejata itu kan ujungnya biasanya Pacaya, Bante. Apa Nisaya? Apa? Ya waduk itu Nisaya. Nisaya. Oh, bukan Pacaya, Bante. Jadi Anda harus memahami proses kognitif. Ketika untuk memahami ini saya sarankan untuk membuka proses kognitif. Jadi di dalam proses kognitif, baik itu pintu mata atau pintu telinga dan pintu yang lain, itu ketika satu proses kognitif itu dimulai selalu diawali dengan munculnya objek dan watu, objek dan landasan-landasan indriawi. Dan pada saat itu terjadi benturan antara objek dan landasan indriawi. Jadi ketika pada saat terjadi benturan objek dan landasan indriawi, maka rangkaian arus kesadaran bawangga atau faktor kehidupan kayak semacam terganggu begitu. Makanya dia karena terganggu seperti arus air yang kencang kemudian tiba-tiba kayak dihadang oleh balok begitu arusnya, maka dia akan terganggu gitu ya. Terganggu, aliran arusnya terhambat. Nah, itulah mengapa proses kognitif selalu diawali kalau di pintu panca indera ya, itu dengan 3 momen kesadaran bawangga yang
terganggu tadi, ya, diawali dengan tidak bawangga, kemudian bawangga calana, dan yang ketiga bawangga upaceda, begitu. Ya, ketika bawangga upaceda muncul dan lenyap, maka arus bawangga terputus. Inilah awal dari proses kognitif. Ketika arus bawangga ini sudah terputus, maka muncul kesadaran pancadwara wajana. Ketika kesadaran pancadwara wajana itu muncul, sebenarnya objek dan juga waduk itu sudah muncul terlebih dahulu, makanya dia pure jata gitu. Dia mendukung sesuatu yang akan muncul gitu. Ya, kayaknya di kelas-kelas terdahulu, Anda bisa dengarkan di kelas-kelas terdahulu, seharusnya mungkin juga tabel-tabelnya ada disampaikan di deskripsi dari setiap video seharusnya, kalau saya nggak salah ya. Nanti boleh ditanyakan ke DBS. Jadi diberi perumpamaan seperti anak burung yang merindukan apa itu? Makanan. Jadi dia bertahan hidup dari makanan yang akan datang begitu karena merindukan ini itu gitu. Ya, kira-kira begitu. Bisa muncul sebelumnya untuk mendukung dhamma yang berikutnya yang akan muncul. Gitu Ibu? Yang ingin saya tanyakan lagi, Bante, ini dari kelas yang lama sekali, maaf Bante ya. Kan ada Upanisaya Pacaya, dikatakan ada kombinasinya kusala abhyakata, ada abhyakata dan lain-lain itu Bante. Bisa diingatin lagi nggak Bante, itu abhyakata itu apa Bante ya? Terima kasih Bante. Kata itu bukan kusala dan bukan akusala, bisa diinikan kalau di teksnya itu, satu bisa kesadarannya arahat, kedua juga bisa kesadaran abhyakata yang lain yang ahituka ya. Itu kan ada. Saya tidak membawa teksnya, tetapi Anda bisa dengarkan di kelas-kelas yang lalu. Itu seharusnya sudah disampaikan dengan lengkap yang membahas tentang Upanisaya. Berarti mungkin Anda dengarkan di Padhana aja Bu, pembahasan tentang Padhana di kelas-kelas yang lalu. Bukan yang Padicca Samuppada yang sudah digabung dengan Padhana begini, tapi di kelas Padhana yang lalu. Itu satu Bante, iya. Oke, terima kasih Bante. Anumodana Bante. Bagus, sadu. Terima kasih Bante untuk penjelasannya. Selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan kami, di mana Anda dapat berdana melalui dompet digital dengan melakukan scan QRS code yang ada di layar komputer atau HP Anda, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode ini bisa difoto dan di-save di handphone Kalenita supaya Kalenita pun bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun. Akan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum Bante meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana kami.
anumodana kami ucapkan kepada Kalimita semuanya. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Baik, ikuti saya. Idame punyang. Idame punyang. Banasa. Banasa. Sayo. Odu. Dame punyang. Asawakaya wahang. Tu. Mak punya bagang. Satanang. Bajemi. Cabe. Samang. Ya bagang. Bantu. Sadu. Sampai bertemu di kelas Abhidhamma minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bante atas dhamma desana dan bimbingannya Bante pagi ini. Mari kita tetap beranjali sambil puja. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembimbingan dhamma, silakan Bante untuk melakukan kelas online. Demikianlah kelas Abhidhamma di BS Online pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, kami sedikit mengingatkan kembali kelas Pariyati Sasana ya pada hari Minggu tanggal 19 Juli, di mana besok Asin Keminda akan membahas sekaligus 2 buah khotbah dari Buddha, yaitu khotbah tentang rintangan yang dinamakan ketidaktahuan, Awija Niwarana Sutta, dan khotbah tentang belenggu yang dinamakan nafsu kehausan, Tanha Samyojana Sutta, melalui Zoom dan live streaming YouTube seperti biasa. Kemudian juga kembali kami mengajak Kalimita untuk bisa mengikuti kelas Pali, kelas bahasa Pali yang dibimbing oleh saya Lai Kemanyani setiap hari Minggu pukul 18.30 sampai dengan 20.30. Pastinya ini merupakan kelas yang kedua dari minggu lalu, kelas perdananya, dan kami tidak bosan-bosan untuk mengajak Kalimita untuk mengikuti kesempatan ini karena merupakan pengetahuan yang lintas kelahiran ya, dan buahnya amatlah besar. Mari langsung daftar saja. Itu saja dari kami, di mana akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas selanjutnya. Suki Hontu, Kalimita semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.